Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat kepada kita yang hendaknya kita wajib mensyukurinya, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dan juga diterangkan di ayat yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan tatkala Rabbmu mengumumkan, andai kata kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan kepada kalian. Tapi kalau kalian ingkar akan nikmat tersebut, maka sungguh siksaanku sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan membacakan masih dari penjelasan dari tafsir surah Qaf, ayat-ayat seputar hal-hal yang menggambarkan tentang hari kiamat. Pada khutbah Jumat ini kami akan bacakan ayat dari ayat ke-27 sampai ayat ke-30 dari surah Qaf yang mulia ini. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pengkhabaran tentang sebagian keadaan orang-orang kafir pada hari kiamat nanti. Qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal mim mazid. Terjemahan dari mana ayat? Qala qarinuhu, dan berkata qarinnya, Rabbana ma atghaituhu, wahai Rabb kami, aku tidak menyesatkannya. Pada sebagian penafsirannya diterangkan, aku tidak mendahuluinya. Walakin kana fi dhalalin ba'id. Akan tetapi dia dulunya di dunia berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Maka diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah membantah mereka. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Kata Allah, janganlah kalian berbantah-bantah di depanku, kata Allah. Qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Sungguh, kata Allah, aku telah dahulukan kepada kalian ancaman, janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Perkataan tidaklah tergantikan untuk kata Allah, dan aku tidak akan menzalimi seorang hamba pun. Kemudian diterangkan di akhir dari kisah itu, yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal mim mazid. Hari tatkala kami berkata kepada neraka jahannam, apakah masih ada tambahan? Apakah masih ada tambahan? Atau diterangkan oleh Allah, halim tala'ti, apakah engkau telah penuh? Maka kata neraka jahannam ketika itu, apakah masih ada tambahan? Di 4 ayat ini diterangkan kepada kita dari sebagian keadaan orang-orang kafir pada hari kiamat nanti, yang hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala akan kejelekan tersebut. Diterangkan tadi di awal dari ayat yang telah kita bacakan, qala qarinuhu, dan berkata qarinnya. Ini qarin ada 2 penafsiran di kalangan ulama. Ada yang mengatakan qarin ini adalah syaitan yang senantiasa mengajaknya kepada kejelekan, dan itu dari penafsiran kebanyakan ulama.
Dan sebagian lagi yang lainnya ada menafsirkan qarin di sini adalah malaikat yang menulis dari kejelekannya di dunia ini. Ketika dikatakan qarin itu adalah syaitan, maka maknanya jelas. Qala qarinuhu rabbana ma ataghaituhu. Berkata qarinnya itu syaitan. Ini penafsiran yang pertama. Kata dia, wahai Rabb kami, aku tidak menyesatkannya. Syaitan pada hari kiamat akan berlepas diri dari orang-orang kafir yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diterangkan dalam ayat-ayat yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ada di surah Ibrahim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraftumuni min qabl innadh dhalimina lahum 'adzabun alim. Diterangkan oleh Allah, dan berkata syaitan, wa qala syaitan lamma qudiyal amru, tatkala perkara itu sudah ditentukan, sudah diputuskan oleh Allah, terjadi sudah hari kiamat, terjadi hisab. Lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi, kata dia, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian, ya, mengancam kepada kalian ancaman yang benar, janji yang benar. Fa akhlaftukum wa wa'adtukum, tapi kata syaitan, aku menyelisihi kalian dan aku janjikan kepada kalian janji yang lainnya. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li, dan aku tidak punya kekuasaan kepada kalian kecuali aku hanya mengajak kalian kepada kejelekan, kemudian kalian ikuti aku. Fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum, maka kata syaitan ketika itu pada hari kiamat, janganlah kalian mencelaku, tapi celalah diri-diri kalian. Walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi, aku tidak bisa menolong kalian dan kalian juga tidak bisa menolongku. Ya, ini dari perkataan syaitan pada hari kiamat nanti, berlepas diri dari orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni kafartum bima asyraftumuni min qabl. Kata syaitan lagi ketika itu, sesungguhnya aku telah mengingkari apa yang kalian persyirikatkan Allah Subhanahu wa taala denganku. Innadh dhalimina lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim benar-benar berada dalam siksaan yang sangat pedih. Maka ini penafsiran yang pertama. Qarin di sini bermakna syaitan, itu dari hal yang diterangkan tadi itu. Karena syaitan pada hari kiamat dia akan berlepas diri dari orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia penafsiran yang kedua, yang kembali kepada para malaikat yang menulis dari amalan jeleknya, maka itu dari hal yang diterangkan juga oleh sebagian sahabat dari Ibn Abbas dan selainnya. Ya, kalau dia kembali kepada malaikat yang menulis dari kejelekannya, maka makna ayat ma ataghaituhu, yaitu aku tidak mendahului dia, ya, dalam menulis amalan jeleknya. Karena ketika itu pada hari kiamat orang-orang kafir, diterangkan oleh para ulama, mereka akan bertengkar dengan malaikat tersebut. Ya, kata orang kafir ini, malaikat ini mendahuluiku, menulis apa yang aku tidak amalkan. Maka dibantu oleh malaikat tersebut, aku tidak mendahuluinya. Ya, Rabbana ma ataghaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Tapi dia dulunya di dunia memang berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Maka dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Kata Allah, qala la takhtasimu ladayya, janganlah kalian bertengkar, ya, berbantah-bantah di depanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Sungguh kata Allah, aku telah dahulukan kepada kalian berbagai macam janji dan ancaman-ancaman. Sudah diturunkan kepada kita kitab dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan kita umat Islam telah diturunkan padanya Al-Qur'an.
Sehingga pada hari kiamat nanti tidak ada lagi gunanya seorang berbantah-bantah, mencari alasan lagi yang lain. Al-Quran sudah diturunkan. Kemudian Rasulullah telah diutus kepada kita sebagai pedoman kita, panutan kita. Kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan. Maka tidak ada lagi alasan pada hari kiamat nanti seorang berbantah-bantah di depan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidzallamin lil 'abid." Perkataan itu tidaklah tergantikan untukku, kata Allah. Artinya ketentuan Allah sudah tetap. Ya, neraka jahanam akan dipenuhkan oleh kalangan jin dan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukanlah merupakan kedzaliman dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena diterangkan di ayat yang tadi yang telah kita bacakan, "Wa ma ana bidzallamin lil 'abid." Dan aku tidaklah menzalimi seorang hamba pun. Ini diterangkan dalam ayat yang lainnya. Diterangkan di surah As-Sajdah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in." Kata Allah, "Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha." Andai kata kami kehendaki, kata Allah, kami akan berikan kepada manusia itu petunjuk dia. Walakin haqqal qawlu minni, tapi telah tetap perkataan, ya, ketentuan dariku, kata Allah, la amla'anna jahannam, aku akan penuhkan neraka jahannam, ya, dari jin dan manusia. Dan nanti di hari kiamat neraka jahannam akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan tadi di ayat yang telah kita bacakan, yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal mim mazidin. Hari kiamat itu adalah hari tatkala kami berkata pada neraka jahannam. Yauma naqulu, di sini ada beberapa qiraah diterangkan oleh para ahli tafsir. Ada yang membaca yauma yaqulu li jahannam. Dan juga ada yang mengatakan yauma aqulu li jahannam. Tapi di bacaan kita baca yauma naqulu li jahannam. Hari tatkala kami berkata pada neraka jahannam. Allah Subhanahu wa taala besarkan dirinya, agungkan dirinya dengan membawakan kata kami. Yauma naqulu li jahannam. Dan jahannam dia merupakan nama dari sifat neraka tersebut. Ya, dan neraka itu punya banyak nama. Diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Kadang dia dikatakan dengan neraka Saqar. Kadang dia dikatakan neraka Sa'ir. Kadang dia dikatakan dengan Hutamah. Ya. Kadang dikatakan dengan Hawiyah. Dan selainnya dari nama-nama neraka yang menggambarkan akan dahsyatnya dan pedihnya dari siksaan api neraka tersebut. Yauma naqulu li jahannam. Hari tatkala kami berfirman, berkata pada neraka jahannam, ya, halim talati, apakah kamu telah penuh? Maka kata neraka jahannam ketika itu, wa taqulu hal mim mazid, apakah masih ada tambahan? Jadi neraka jahannam akan senantiasa meminta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah penuhkan neraka tersebut, ya, dengan jin dan manusia. Dan pada hari kiamat nanti Allah akan penuhkan neraka jahannam, waliyadzubillah, dari kalangan jin dan manusia. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Sungguh kata Allah, kami telah penuhkan neraka jahannam itu kebanyakan dari manusia dan jin. Mereka punya hati yang dipakai untuk berfikir dengannya. Mereka punya mata yang dipakai melihat. Mereka punya telinga yang dipakai mendengar. Diterangkan oleh Allah, mereka ini bagikan hewan ternak, bahkan lebih parah keadaannya daripada hewan-hewan ternak. Itulah keadaan orang-orang kafir pada hari kiamat nanti. Nas'alullah salamata wal afiyah. Dan juga diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu jahannamu taqulu yaumal qiyamah hina yulqa biha. Neraka jahanam itu akan senantiasa berkata pada hari kiamat tatkala dia dilemparkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala manusia dan jin di dalamnya. Dan dia berkata, hal mim mazid, apakah masih ada tambahan? Apakah masih ada tambahan? Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yada'a Rabbul Izzati qadamahu fiha, sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan, ya,
telapak kakinya dalam neraka tersebut. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayanzawi ba'daha ila ba'din, ya, wa taqulu qad, maka neraka itu akan mengecil sebagian lainnya dan sebagian yang lainnya, dan dia berkata, cukup ya Allah, ya. Jadi neraka pada hari kiamat akan dipenuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun surga nanti pada hari kiamat itu diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih ada tempat-tempat yang kosong, ya, tidak dipenuhi oleh jin dan manusia, karena di kalangan jin juga ada yang masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi surga itu uniknya pada hari kiamat tidak dipenuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada dari tempat-tempat di surga yang kosong. Tapi Allah kemudian ciptakan makhluk yang baru lagi untuk mengisi surga tersebut. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kebanyakan manusia di muka bumi ini berada dalam kesesatan, dan sedikit di antara mereka yang bersyukur kepada Allah, yang berada di atas jalan yang lurus. Ini diterangkan dalam ayat-ayat yang lainnya, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika engkau ikuti kebanyakan orang di muka bumi wahai Muhammad, maka mereka akan jerumuskan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diterangkan di ayat yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sangat sedikit, kata Allah, dari hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan yang sedikit itu bersyukur kepada Allah, tapi kebanyakan dari manusia mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah semoga kita digolongkan dari golongan yang sedikit ini, yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah dan dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari siksa api nerakanya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Aqulu qali hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum, innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pada khutbah yang kedua ini kami akan simpulkan dari beberapa pelajaran ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi. Diterangkan tadi penetapan adanya qarin, qala qarinuhu, dari syaitan, dan juga padanya ada penetapan dari para malaikat yang mencatat amalan-amalan seorang hamba, baik itu amalan yang baik ataupun amalan yang jelek. Dan juga padanya ada penetapan iman kita kepada para malaikat dan tugas-tugas mereka. Qala qarinuhu rabbana ma ataghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Menunjukkan kepada kita di sini seorang hamba itu pada hari kiamat, ya, terkhususnya orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan diajak bicara oleh qarinnya, dan akan diberitahu dia bahwasanya engkau dulunya di dunia berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Kemudian padanya ada pelajaran juga dari ayat yang telah kita bacakan, ya, ada pada hari kiamat nanti di antara manusia, terkhususnya orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berbantah-bantah, ya, dengan qarinnya, dengan syaitan, dan dengan para malaikat yang menulis dari amalan jeleknya. Dan di sana juga ada penetapan sifat kalam untuk Allah Subhanahu wa taala, karena kata Allah, qala la takhtasimu ladayya, Allah taala berfirman, qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Kemudian dari pelajaran ayat ini juga diterangkan kepada kita, di dunia ini seorang hamba telah diberikan oleh Allah berbagai macam argumen, hujjah-hujjah, yang pada hari kiamat nanti dia jangan cari alasan lagi. Sudah ada Al-Quran diturunkan, sudah ada Rasul yang diutus, dan ada agama yang dia lihat di kehidupan dunia ini. Maka jangan lagi pada hari kiamat dia mencari alasan dia tidak kenal agama Allah, yang dia akan disiksa pada hari kiamat dengan sebab tersebut. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id ma yubadalul qawlu ladayya wa ma ana bidallamil lil abid. Dan juga padanya ada pelajaran kepada kita tentang iman kita kepada takdir. Ya, di antara takdir itu iman kita pada takdir, kita mengimani bahwasanya takdir itu tidak bisa berubah lagi, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui apa takdir kita. Kita hanya
berdoa kepada Allah dan kita diberikan petunjuk oleh Allah di muka bumi ini untuk menjalani jalan yang benar dan menjauhi jalan-jalan yang menyimpang dalam kehidupan dunia yang kita jadikan sebagai bekal-bekal untuk mendapatkan kebahagiaan pada hari kiamat nanti. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari penetapan nama neraka Jahannam, dan Jahannam itu punya banyak nama. Diterangkan tadi yang sudah kita terangkan dari sebagian nama-namanya. Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal mim mazid. Dan juga diterangkan juga di sini bahwasanya neraka Jahannam itu bisa berbicara. Demikian pula surga bisa berbicara. Dan diterangkan dalam hadis-hadis yang lainnya, neraka itu senantiasa berdoa kepada Allah jika mendengarkan ada di antara hamba Allah yang memohon akan dia dijaga dari siksaan api neraka. Demikian pula surga akan memohon kepada Allah juga ketika ada hamba-hamba dari hamba-hamba Allah yang memohon masuk ke dalam surga. Mungkin di antara hal-hal yang hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah, meminta surganya dan menjauhkan diri kita dari siksaan api neraka. Karena surga dan neraka itu mendengarkan dari permohonan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal mim mazid. Kemudian di sini juga diterangkan kepada kita bahwa neraka Jahannam pada hari kiamat nanti itu akan dipenuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun surga sudah diterangkan tadi. Surga itu ada dari sebagian tempat yang masih dikosongkan oleh Allah, dan Allah akan ciptakan makhluk yang lain lagi untuk mengisi surga tersebut. Dan kita memohon kepada Allah semoga kita digolongkan dari orang-orang yang menghuni surganya dan dijauhkan dari siksaan api nerakanya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara binahjihi minas sahabati wal khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih haimatana wa la ta'murina waj'al hadzal balada baladan amina mutma'inna wasirra bilal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.